Nah, jadi masalah kunut itu ada pembahasan tersendiri. Nanti orang yang tidak mensunahkan kunut dalam 4 mazhab begitu. Nah, di antara yang tidak mensunahkan kunut, ya kawan-kawan dari Salafi yang sebenarnya Salafi itu kan paling pesatnya kan di Saudi sekarang ini. Sebenarnya Saudi itu mazhabnya Hambali. Wajar kan? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak sunnah. Nah, jadi mereka mengatakan tidak sunnah itu bukan pendapat Salafi, ya itu aslinya ke atasnya itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Tapi tadi ya, Imam Ahmad bin Hambal memang mengatakan itu bid'ah. Tapi ternyata pemahaman beliau mengatakan bid'ah itu nggak sama dengan bid'ah yang dipahami orang-orang zaman ini. Karena bid'ah itu ada yang ikhtilaf. Nah, bid'ah ikhtilaf itu diantaranya kunut. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Nah, terbukti memahami bid'ah versinya ulama salaf itu, walaupun menurut Imam Ahmad itu bid'ah, kok bisa-bisanya berguru kepada ahli bid'ah? Imam Syafi'i itu guru ya. Lah berarti kan memahami bid'ah versi Imam Ahmad nggak sama dengan bid'ah kata orang Arab. Apakah boleh berguru pada ahli bid'ah? Kan gitu jadinya. Enggak, ternyata enggak. Beliau mengatakan menurut saya enggak sunnah. Tapi ketika ada dalil lain dan ini ikhtilaf, maka beliau pun tetap berguru kepada Imam Syafi'i, dan bahkan beliau memuji habis-habisan itu mujaddid kurun kedua di abad Islam. Sampai beliau yang mengatakan mujaddid yang kedua setelah Umar bin Abdul Aziz adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mujaddid itu derajat yang gak sembarangan, dan yang mengatakan mujaddid pun Imam Ahmad. Siapa yang berani bantah? Mujaddid di zaman, di era yang di zaman itu ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad, ada Imam Malik. Kata Imam Ahmad, yang mujaddidnya itu Imam Syafi'i. Gimana hebatnya Imam Syafi'i? Coba diadunya dengan orang-orang di zaman itu. Nah, harusnya kan Imam Ahmad aja yang jadi mujaddidnya. Tapi enggak, beliau katakan enggak, Imam Syafi'i. Itu kalau enggak macam ilham dan lain sebagainya, itu enggak akan berani bicara. Tapi tadi, kalau ada yang mengatakan bid'ah, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang misalkan nganggap itu sunnah, ya gak usah terlalu baper. Memang bahasa bid'ah itu dari dulu sudah ada. Nah, cuma tadi luruskan pemahaman bid'ahnya. Jangan memahami bid'ah itu langsung neraka, langsung sesat. Ada bid'ah itu ada yang ikhtilaf. Makanya bid'ah itu dibagi oleh para ulama menjadi 5 bahagian. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Jalur neraka bid'ah ada. Makruh haram itulah paling tidak. Tapi kalau yang lain-lain nggak perlu dibahas lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perselisihan pendapat tentang hukum kunut subuh. Ini adalah perselisihan masalah fikih yang klasik, bukan permasalahan kontemporer, yang artinya permasalahan yang muncul belakangan. Akan tetapi ada sebagian kaum muslimin, terutama dari kalangan aswaja, yang mereka berlebih-lebihan di dalam menyikapi perselisihan pendapat di dalam masalah kunut subuh ini, dengan mengatakan yang tidak kunut subuh itu Wahabi. Kemudian mereka menuduh bahwasanya Wahabi itu meneraka-nerakakan orang yang melakukan kunut subuh. Naudzubillah min dzalik. Padahal perbedaan pendapat di dalam masalah kunut subuh ini sudah terjadi sejak zaman para imam mazhab, terutama Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, sementara Al-Imam Asy-Syafi'i beliau menghasankan. Dan mereka semua adalah ulama besar. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya oleh para pengikutnya bagaimana ketika mereka bermakmum kepada orang-orang yang bermazhab Syafi'i, apakah ikut kunut atau tidak, maka Imam Ahmad mengatakan, apabila kalian tidak mau ikut kunut, maka jangan sholat di belakangnya. Memang ini perselisihan pendapat yang ada dalilnya, ada hadisnya. Hanya saja sebagian ulama menghasankan hadis tersebut dan sebagian lagi mendhaifkan. Berbeda dengan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya sama sekali, semisal tahlilan kematian, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, pembacaan Al-Barjanji untuk bayi yang baru lahir dan sebagainya. Itu semua tidak ada dalil. Hanya saja dicocok-cocokkan dalil-dalil yang ada. Semisal untuk amaliyah tahlilan, dalil keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah,
dalil keutamaan sedekah, dalil tentang sampainya doa untuk mayit, maka semua dalilnya itu adalah dalil yang sahih. Akan tetapi kemudian difahami dan diamalkan sesuai dengan kreativitas mereka. Maka jadilah sebuah rangkaian ibadah yang dinamakan tahlilan. Padahal para ulama dari kalangan salafus soleh, mereka tidak ada yang memahami hadis-hadis tersebut untuk melakukan amaliyah tahlilan. Dan adapun ketika para ulama menyebutkan tentang bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu sifatnya ancaman. Bukan memvonis bahwasanya mereka yang mengamalkan amaliyah bid'ah itu pasti masuk neraka. Bukan. Dan manusia yang pertama kali memahami, kemudian mengatakan bahwasanya bid'ah itu dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Beliau Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bukanlah orang-orang Wahabi. Kemudian adapun Al-Is Ibnu Abdissalam rahimahullah, ketika beliau mengatakan bid'ah terbagi 5, maka beliau mengatakan atau menjelaskan bid'ah tersebut dari sisi lughah, dari sisi bahasa atau istilah. Akan tetapi secara makna syar'inya semua adalah sama di dalam memahami makna bid'ah. Bisa kita lihat para ulama yang lurus pemahamannya, tidak ada mereka yang membuat amaliyah bid'ah seperti amaliyah yang dibela-bela oleh pelaku bid'ah seperti sekarang ini. Bahkan Al-Is Ibn Abdissalam, beliau sendiri keras di dalam menyikapi perkara-perkara bid'ah. Sekali lagi karena pemahaman mereka, para ulama, sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah. Al-Iz bin Abdissalam ini salah seorang ulama Syafi'i yang populer. Iya. Beliau dulu digelari dengan gelar Sultanul Ulama. Sultan al-Ulama. Yang berucap seperti Imam Syafi'i dari murid-muridnya, seperti misalnya Al-Qarafi atau yang datang setelahnya seperti Imam Nawawi, itu mirip seperti ini. Mirip. Jadi kita tidak terlalu banyak menyinggung tentang hal tersebut. Kita singgung saja ucapan Al-Iz bin Abdissalam. Boleh katakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5. Iya. Dan ini ada ucapan beliau di buku beliau Qawaidul Ahkam. Beliau katakan wahiyya muqassimatun, bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah wajib, ada bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang wajib. Terus wa bid'atin muharram, ada bid'ah yang haram. Wa bid'atin mandubah, ada bid'ah yang sunnah. Wa bid'atin makruha, ada bid'ah yang makruh. Wa bid'atin mubah, dan ada bid'ah yang apa? Mubah, boleh. Iya. Kemudian kata beliau, wa tariqu fi ma'rifati dzalika na'ridul bid'ah ala qawaidis syariah. Dan jalan mengenal bid'ah ini terbagi 5. Bid'ah itu harus diukur dengan standar kaidah-kaidah syariat. Harus diukur dengan standar kaidah-kaidah apa? Syariat. Fa idza dakhalat fi qawaidil ijab fa hiya wajiban. Kalau masuk di dalam kaidah kewajiban, maka menjadilah dia wajib. Wa in dakhalat fi qawaidit tahrim fa huwa muharraman. Fa hiya muharraman. Kalau misalnya dia masuk di dalam kaidah pengharaman, maka dia menjadi haram. Wa in dakhalat fi qawaidil mandub fa hiya manduba. Kalau masuk di dalam kaidah anjuran, maka dia menjadi sunnah. Wa in dakhalat fi qawaidil mubah fa hiya mubah. Kalau dia masuk di dalam kaidah pembolehan, maka dia hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Baik. Pertama, menjawab ucapan Al-Iz bin Abdissalam ini, jawaban yang pertama kita katakan bahwa Al-Iz bin Abdissalam itu sama dengan Imam Syafi'i. Beliau tidak memaksudkan bid'ah bermakna apa?
secara syar'i, tapi bid'ah bermakna apa? Secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Iya. Kenapa bid'ah secara bahasa? Karena ketika beliau bagi bid'ah menjadi 5, ternyata bagaimana mengukur 5 itu? Harus di atas kaidah-kaidah syariat. Berarti ada dalilnya. Kan begitu? Nah, berarti dia tidak inginkan bid'ah secara syar'i yang tidak ada dalilnya. Bid'ah sesat yang tidak ada dalilnya. Bukan itu yang dia inginkan. Dan sebenarnya lebih jelas lagi ketika memberi contoh. Kan dibagi menjadi 5. Apa contoh-contohnya? Dia kasih contoh misalnya dari bid'ah yang wajib. Ya. Contohnya mempelajari ilmu nahwu. Diberi contoh dengan mempelajari ilmu apa? Ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu ada di masa Nabi atau tidak? Tidak ada. Kan begitu. Berarti bid'ah, tapi ini bid'ah wajib katanya. Karena ini dipakai untuk memahami firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban terhadap orang tertentu ya, yang memang dia itu harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka dia wajib mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Ya. Jadi contohnya ini sebenarnya bid'ah atau bukan? Pelajari ilmu nahwu itu bukan bid'ah. Pelajari ilmu bahasa Arab itu dengan lisan bahasa Arab, berbahasa dengan baik, itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dasar-dasarnya ada. Ya, memang kaidah-kaidah ilmu nahwu itu baru diletakkan setelahnya. Baru diletakkan setelahnya. Kalau dulu orang Arab itu, dia itu tidak bisa keliru. Ya. Kalau dikatakan misalnya Ja'a Zaidun, ada Arabi, Ja'a Zaidun. Terus dites Arabi, coba kamu bilang Ja'a Zaidin. Itu ucapnya akan beku, tidak bisa berucap dia. Karena mereka itu lisannya itu tidak bisa, terbiasa di atas kesalahan ucapan mereka. Jelas ya? Baik. Itu ada kisah ya, disebut di pembahasan ilmu nahwu. Kisah antara Imamul Kisai dan Sibawai. Ya. Ketika Sibawai ditanya tentang ibarat bahwa apa namanya, bahwa kalajengking itu lebih, katanya saya menyangka sengatan kalajengking itu lebih berbisa daripada sengatan tawon. Ya. Terus dia katakan faidah hiya hu. Nah di sini ribut antara Al-Kisai dengan Sibawai. Sibawai berkata faidah hiya hu, hanya itu saja. Kisai berkata tidak. Bisa faidah hiya iyahu, bisa. Ini dua pakar bahasa ini ribut. Siapa yang mendamaikan? Siapa yang menjadi pemutus? Oh, panggil orang-orang Badui. Jadi orang-orang Badui ini depan khalifah dia ribut ya, dua orang. Itu orang Badui di luar sana. Rupanya katanya orang Badui ini ada kecenderungan kepada siapa? Kepada Al-Kisai. Makanya ketika ditanya siapa yang benar, mereka bilang yang benar Al-Kisai. Nah, kata Sibawai begini saja. Coba kamu Arabi, ucapkan itu. Faidah huwa iya. Dia tidak bisa berucap, dia hanya bilang yang benar Kisai. Karena lisannya itu tidak mungkin salah kalau dia ucap. Dia pasti akan bilang faidah hiyahu, pasti. Dia nggak bisa bilang faidah hiyahu. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi itu ada dulu orang seperti itu. Ya, jadi mempelajari ilmu nahwu itu memang ada pembahasannya. Ketika sudah dipastikan ya harokat-harokat itu, maka para ulama menyusun buku-buku. Nah, itulah ilmu nahwu yang kita pelajari sekarang ini. Kalau dahulu mereka mau tahu bahasa yang benar itu bagaimana, dia pergi kampung-kampung, tanya kepada Arabi. Iya, tanya kepada Arabi, dia dengar cara mereka membahasakannya bagaimana. Cara mereka membahasakannya bagaimana. Baik, jadi sini Imam Al-Iz bin Abdul Salam memberi contoh bid'ah yang wajib mempelajari ilmu nahwu. Baik, bid'ah yang disunnahkan, apa contohnya? Contohnya sholat tarawih. Contohnya membangun sekolah-sekolah. Ya. Jelas ya? Itu bid'ah yang apa? Disunnahkan.
Jadi sebenarnya ini, kalau kita masuk di pembahasan, Al-Is bin Abdissalam itu sama dengan Imam Syafi'i. Dia tidak memaksudkan bidah secara apa? Secara syar'i, yang dia maksudkan bidah secara bahasa. Tapi bersamaan dengan itu, ucapan Al-Is bin Abdissalam ini membagi, itu tidak ada pendahulunya. Tidak ada seorang ulama pun yang mendahulunya. Karena itu Imam Asy-Syatibi tegas di dalam hal ini. Beliau katakan hadat taksim amrun mukhtara. Pembagian menjadi 5 ini perkara baru. La yadullu alaihi dalilun syar'i. Tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan tentang hal ini. Iya, ini kalau dihitung dari bidah secara hakiki. Baik. Kemudian berikutnya dari sudut bantahan yang ketiga. Perbuatan Al-Is bin Abdissalam sendiri itu menyelisih kaidahnya. Andai kata kaidahnya bidah terbagi 5 benaran, bidah yang sesat itu terbagi 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Andai kata memang seperti itu, bidah secara syar'i terbagi 5, itu tidak mungkin perbuatan Al-Is bin Abdissalam menyelisihi. Ternyata Al-Is bin Abdissalam, beliau itu orang yang sangat keras pengingkarannya terhadap bidah-bidah. Iya. Bahkan beliau sangat tegas sekali mengingkari orang-orang yang berbuat bidah tersebut. Iya. Karena itu Al-Is bin Abdissalam ditanya tentang salaman, berjabat tangan selepas sholat subuh dan sholat asar. Jadi salam-salaman selepas sholat subuh dan sholat apa? Sholat asar. Apa jawaban Al-Is bin Abdissalam? Kata beliau, al-musafahatu uqbas subhi wal asri minal bidah. Salam-salaman atau bersalaman selepas sholat subuh dan sholat asar itu terhitung bidah. Illa liqadib. Kecuali kalau orang baru datang. Dia tidak pernah berjumpa sebelumnya, baru datang. Bertepatan waktu sholat, dia salami setelah itu. Karena dia baru datang. Nah, itu tidak ada masalah. Dia salaman bukan karena sholatnya, karena dia apa? Baru datang. Karena dia baru datang. Baik. Jadi ini ucapan Al-Is bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Ya. Demikian pula mengangkat tangan, berdoa selepas sholat. Ya. Apa hukumnya? Kata beliau itu tidak disunnahkan. Dan tidak ada yang tidak disunnahkan mengangkat tangan pada saat doa, kecuali di tempat yang Rasulullah mengangkat tangannya. Apa hukum mengusap wajah setelah berdoa? Kata beliau tidak ada yang melakukannya kecuali orang jahil. Ya. Jadi ada beliau berkata itu kan bagus, bidah hasanah itu. Ya. Jelas ya? Tidak ada ucapan seperti itu. Ini bentuk pengingkaran, keteguhan berpegang dengan sunnah. Rahimahullahu ta'ala. Baik, ini banyak hal ya kalau mau diberi contoh. Terkait dengan salaman ini selepas sholat. Ya. Ada sebagian orang katanya mengatakan itu bidah, itu adalah hal yang tidak masuk akal, menyelisih logika. Ini perhatikan ya. Orang-orang sebagiannya itu Masya Allah ya, dianggap itu akalnya sehat sekali. Orang lain tidak sehat akalnya, logikanya saja yang benar. Ya. Masa salaman selepas sholat itu bid'ah? Ya. Kamu kalau keluar terus kemana begitu? Ya. Terus buka HP, buka ini, kan tidak ada yang bilang itu bid'ah. Ya. Habis sholat pergi makan, pergi minum, tidak ada mengatakan makan habis sholat adalah bid'ah. Ya. Jadi dia beri contoh dengan hal yang beda dengan pembahasan. Ya. Jelas ya? Ada orang yang habis sholat, dia pergi tidur. Itu nggak ada masalah, memang tidak ada aturannya. Tapi ini kebiasaan, setiap habis sholat, padahal sebelum sholat sudah salaman, ketemu assalamualaikum. Habis sholat salaman lagi. Ya. Jelas ya? Dan Masya Allah kadang sebagiannya semangat sekali, salami semuanya, kanan, kiri, depan, belakang. Ya. Padahal sudah ketemu dari tadi. Ya.
Ini sekarang perbuatan dilakukan sebagai ibadah, selalu berulang selepas sholat, itu masuk di dalam kaidah bid'ah. Itu yang menjadi masalah, bukan masalah dia hanya salaman sekali dan seterusnya, tidak. Tapi ini dia jadikan sebagai kebiasaan, itu dilakukan terus menerus selepas sholat, dia anggap sebagai ibadah, bentuk sebagai ibadah. Andai kata ada seperti itu terus menerus dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, ya, maka pasti akan dinukil kepada kita. Ini masalah sholat. Tahu kan masalah sholat? Para sahabat itu sholat 5 waktu. Ya. Jadi kalau sholat 5 waktu, mereka semuanya hadir sholat 5 waktu. Jadi kalau ada pembahasan sholat yang tanpa salam-salaman, tidak mungkin tidak ada haditsnya. Ya. Tidak mungkin tidak ada haditsnya. Pasti ada sahabat yang akan mungkin menjelaskannya. Nah, begitu cara memahaminya. Cara memahaminya. Jadi sebenarnya ini di dalam konteks memahami sebuah bid'ah, ya, seorang itu harus melihat perkara itu sesuai dengan timbangan syariat. Jangan dengan timbangan hawa nafsunya, kelompoknya, atau ingin membela perbuatan ini dan perbuatan itu. Tidak. Kita itu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang segala yang kita ajarkan kepada manusia. Kalau kita mengajarkan kejelekan kepada orang, hati-hati. Dosa-dosa orang yang mengamalkannya itu akan ikut sampai kita hingga hari kiamat. Saya mengajarkan kejelekan kepada si A diajarkan lagi kepada si B, terus mengalir. Nah, itu dapat dosa jariah juga. Hati-hati. Karena itu para ulama itu tidak sembarangan. Ketika mereka mengajarkan ilmu, dia pastikan ini memang betul ilmu, hal yang benar sumbernya. Dia posisikan dirinya itu perantara antara Allah dengan manusia. Coba bayangkan, dia menjadi perantara. Iya. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja Allah berfirman di konteks kerasulan seperti itu. Allah firman, "Lau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin." Andai kata Nabi Muhammad ini berucap dusta atas kami sebagian ucapan, maka kami akan ambil dia dengan sangat kuatnya, dengan penuh kekuatan, dan kami akan potong seluruh ulat tadinya. Ini terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang itu agama dijadikan guyonan. Lebih bisa membuat orang senang di depannya. Makanya seorang ustadz itu, seorang dai, ketika dia duduk depan manusia, jangan dia pikir orang-orang yang ada di depannya. Dia pikir dulu bagaimana dia di hadapan Allah. Kalau ada yang bertanya kepadanya, jangan dia berpikir mau menyelamatkan orang depannya. Dia pikir dulu bagaimana menyelamatkan dirinya depan Allah. Kalau dia ditanya, dia diperintah pertanggungjawaban atas jawabannya. Begitu cara berpikirnya. Tapi sebagian manusia seperti sekarang ini sulit. Modelnya itu model selebriti. Ya. Ya, lihat dulu, ini orang-orang kayak gimana ini. Fans saya ini, kalau saya ngomong kayak gini, barangkali mereka semuanya pada unlow semua. Apa namanya? Begitu ya? Ya. Baik. Nah, itu nggak bagus ya. Nah, cara berpikir itu harus diperbaiki. Itu cara beragama. Dan yang terakhir andai kata ucapan Ali bin Abdissalam rahimahullah ta'ala ini, memang maknanya beliau bagi bid'ah menjadi 5, bid'ah syar'i dia bagi menjadi 5. Nah, itu tidak diterima dari beliau. Itu menyelisih hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau ingin kita beri contoh tentang Ali bin Abdissalam, banyak ya ucapan-ucapan beliau yang bagaimana menunjukkan keteguhan beliau di dalam membela sunnah, mengingkari bid'ah-bid'ah. Makanya beliau itu digelari sebagai sultanul ulama, pemerintahnya para ulama, karena beliau tegas di dalam banyak hal. Baik, andai kata ada yang membagi bid'ah lalu tegasnya seperti Ali bin Abdissalam, bagus ya, kita beri jempol. Ya, beri jempol. Ditanya tentang demo-demo saja, dia tidak berani tegas. Demo-demo, apa hubungan demonstrasi? Ya tergantung niatnya saja, kondisinya aja, boleh baik boleh tidak. Ya, jelas ya. Malah sebagiannya lagi yang gemar bela-bela bid'ah hasan ini, santri-santrinya sendiri pergi demo kalau tidak cocok. Ya, padahal mengaku paling NKRI.
paling NKRI. Ada istilah barunya lagi, Islam Nusantara. Tapi kalau tidak cocok sebuah kebijaksanaan pemerintah, bisa juga demo. Malah Masya Allah santrinya pernah teriak bunuh menterinya. Ya. Jelas ya? Nah, ini tidak benar, yang seperti ini harus ditegaskan. Demonstrasi itu hanya haram. Itu ada sarana memecah belah manusia di negeri ini. Adalah perkara yang bisa membahayakan manusia. Itu harus diterangkan oleh seorang dai. Tidak ada di situ ditawar menawar, boleh tidak, boleh ikut, boleh tidak ikut. Oh, dilihat demo itu hukumnya bagaimana Ustaz? Ya tergantung kondisinya, dilihat dulu. Itu keliru ya di dalam memahami. Baik. Selesai ya di pembahasan syubhat-syubhat seputar bidah hasanah ini.